desa pertama dan tanah Tanjung Selor pertama ada pemukiman itu Kampung Arab. Makanya diambil sejarah tonggak sejarah kuburan itu untuk hari jadi Tanjung Selor 12 Oktober. Masjid pertama di Tanjung Selor. Ini sejarah. Kembali lagi dengan saya Ragil Magdalena Wayuningsih. Sekarang saya berada di lokasi Kampung Arab, di mana saya sekarang berada di depan rumah Ketua RT yaitu Bapak Umar, di mana kita cerita-cerita tentang mengenai sejarah Kampung Arab. Ingefuna daga 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 ye. Ingefuna daga daga. Ingefuna daga 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 ye. Ingefuna daga daga. Kampung Arab itu dulu berdasarkan cerita orang-orang tua dulu merupakan satu pemukiman kecil suku pendatang yaitu suku Arab. Suku Arab ya. Jadi di Tanjung Selor ini yang pertama orang bermukim di Tanjung Selor nih ya di Kampung Arab sini orang Arab pendatang itu. Maka orang banyak nggak tahu tonggak sejarah hari jadi Tanjung Selor yang kita rayakan dengan birau, istilah birau berapa ratus tahun lalu. Ya. Itu sekarang kalau nggak salah 220 berapa tahun. Itu tonggak sejarahnya Kampung Arab. Kampung Arab ya. Karena waktu itu dari pemerintah daerah Bulungan, waktu itu bupatinya Yusuf Dali, Kolonel Yusuf Dali, terus ketua DPR waktu almarhum Datuk Hasan. Jadi pemerintah daerah ingin membentuk atau memperingati hari jadi Tanjung Selor. Iya. Kapan sih tanggalnya Tanjung Selor ini berdirinya, kapan, bagaimana dan sebagainya. Akhirnya berdasarkan survei, dapatlah mereka satu tonggak sejarah, satu kuburan di belakang. Itu saya kurang ingat nama almarhum yang di kuburan itu siapa. Akhirnya didapatlah tanggal itu, tanggal yang di kuburan itu tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Tahun 1800 berapa waktu itu. Akhirnya itulah kesepakatan pemerintah daerah dengan legislatif kita, dengan DPR, dijadikanlah itu tonggak sejarah hari jadi. Nah, makanya saya katakan Tanjung Selor ini sudah ada 200-300 tahun yang lalu. 200-300. Pemukiman di Tanjung Selor ini sudah ada 200 atau 300 tahun yang lalu. Ya, cuman sejarahnya saya nggak tahu pasti. Banyak yang menarik dari Kampung Arab nih Pak. Namanya aja sudah Kampung Arab nih Pak ya. Jadi penduduk di sini itu memang orang asli Arab atau seperti apa Pak? Kalau dulu, maka tadi saya katakan orang yang pertama bermukim di Tanjung Selor khusus untuk Tanjung Selor ini itu orang Arab. Orang Arab ya? Orang Arab. Kalau Arabnya dari Yaman. Dari Yaman ya? Dari Yaman. Kalau juga masih ada orang tapi dari daerah seberang. Daerah kerajaan seberang Tanjung Palas. Jadi di sini dulu sejarahnya bermukim beberapa orang Arab yang pendatang diizinkan oleh Sultan untuk membuat pemukiman di sini. Nah, karena mereka orang Arab berkembang kawin dengan suku Bulungan dan sebagainya, akhirnya berkembang, terjadilah dinamakan di sini itu untuk lebih memudahkan saat itu disebutlah Kampung Arab. Nah, Kampung Arab ini dia kalau sekarang posisi itu mulai dari Imam Bonjol. Dari Imam Bonjol ya? Dari Imam Bonjol ke hujung sini. Nah, kalau dulu memang sih penduduknya pada umumnya orang Arab. Iya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, modern dan sebagainya sudah terjadi pembauran. Di sini banyak suku, Mbak. Oh, banyak suku Pak? Ada Arab, ada Dayak, ada Jawa, Bugis, Bulungan, Tidung. Berarti sudah semua Sudah semua suku. Di saat saya sudah mulai SD sudah ngerti, di sini sudah ada di belakang dua keluarga orang Ambon, yang satunya mantan tentara Kenil, apa istilahnya dulu orang Belanda, tentara Belanda kalau istilah orang di sini dulu mantan tentara Kenil katanya. Terus ada juga orang Manado. Oh, ada orang Manado. Kawin. Jadi di sini sejak saya sudah mulai mengerti itu sudah memang ada pembauran di sini. Jadi tidak orang Arab lagi gitu loh.
Kalau dulu di sini nih awal sebelum ada pengaspalan, sebelum Bupati Sutaji itu masih kalau tidak salah almarhum Haji Asnami Arba'in. Ini masih jalan ini jalan batu, Mbak, batu kerikil, batu sungai yang dihampar. Jadi kita jalan tuh ya injak tuh kadang-kadang tenjak batu, terlompat kaget sendiri. Dan kedua si set file ini belum ada, Mbak. Set file ini 2006. Dulu tanah ini, Mbak, mungkin masih mau 30 apa 40 meter. Berarti ini longsor. Bahkan kalau menurut cerita orang-orang tua dulu, saya juga nggak. Di depan sini ada lapangan bola. Di sungai ini? Di sungai ini nggak selebar ini sekarang. Bahkan Sungai Selor itu dulu cuma kecil. Orang dari Kampung Arab, dari ujung Tanjung ini ngomong dengan orang Bulu Perindu sana kayak gini sambil nyuci sebelah sambil cerita. Dibatasi sungai. Masih kecil. Masih kecil. Sekarang sudah begitu besar, akhirnya teriak aja hampir nggak kedengaran. Desa pertama dan tanah Tanjung Selor pertama ada pemukiman itu Kampung Arab. Makanya diambil sejarah tonggak sejarah kuburan itu untuk hari jadi Tanjung Selor 12 Oktober. Masjid pertama di Tanjung Selor. Ini sejarah. Sebenarnya masjid itu belum di situ. Masjid itu masih di tepian, di pinggir Asrama Kodim ke sana, di depan Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol itu, di pinggir. Itu namanya pendirinya almarhum Habib Ahmad Alkap. Berjalan waktu, bertambah penduduk, akhirnya masjid itu yang kecil sudah nggak muat nampung. Akhirnya rapatlah orang-orang Arab di kampung ini, bagaimana sih untuk menangani ini, gitu loh. Akhirnya dibongkar masjid itu, dibangunlah Masjid Ahmad Alkap sekarang. Masjid ini yang di sana itu Pak, sama di Kesultanan. Duluan Kesultanan. Sultan. Kabupaten Bulungan, bahkan Kalimantan Utara mungkin ya. Ini masjid tertua, masjid pertama, Masjid Kasimuddin ini. Yang keduanya Habib Ahmad Alkap untuk di Tanjung Selor. Kalau untuk kegiatan ekonomi di Kampung Arab dulu sendiri itu bagaimana sih Pak? Kalau dulu orang Kampung Arab ini pada umumnya pedagang. Bahkan mereka, makanya saya katakan tadi, antara Dayak, Arab itu dulu nggak ada perbedaan, nggak ada batas. Karena begini, orang Arab pedagang, sementara orang Dayak seperti produsen dari barang itu. Betul, pembelinya. Ya, jadi mereka barter. Jadi yang di sini waktu itu masih pakai dayung loh, Mas. Saya punya saudara dari nenek saya, itu namanya Saleh. Itu mereka mudik itu belum beli mesin longboot, belum, itu masih berdayung pakai tanggar. Ada pakai kayu panjang di depan, kiri kanan, tancap di tanah, didorong dari tanah tuh, jadi perahu tuh lari tuh. Jadi di belakang ada yang dayung, ada yang mengendalikan. Jadi ada lagi kalau sudah air banjir pakai kawit. Ini kalau tanya orang Dayak pasti tahu. Kalau orang Dayak, nenek-nenek kita dulu pasti tahu. Jadi tarik kancap kan di pinggir air ini kan banyak kayu dulu. Iya, betul. Nah, jadi ditarik di dahan itu, tarik, jadi perahu tuh lari, tonjol lagi, dapat kayu tarik lagi. Itu sampai ke Longpeso, sampai ke Pleban, masuk ke Pengian. Itu perjalanan 3 bulan loh, bukan pergi hari ini pulang besok. Itu dari mana? Dari sini? Dari Tanjung Selor. Mudik sampai di Antutan, kalau sampai malam misalnya di kampung mana, nginep di Batanghorang sambil buka jualan di perahu itu. Datanglah orang mungkin tukar gula, garam, apa. Nah, tukar dengan apa? Otomatis kalau duit sih enggak. Jadi kita juga sudah membahas tadi juga seputaran Kampung Arab, bagaimana perkembangannya, serta juga berbagai macam suku tentunya di sini Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Bapak, bisa nggak sih disampaikan apa harapan Bapak untuk kedepannya bagi pemerintah untuk perkembangan Kampung Arab selanjutnya? Saya mohon, entah itu dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, mengingat Kampung Arab ini merupakan tonggak sejarah dari Tanjung Selor itu sendiri. Kalau kita berbicara di mana-mana itu ada kota sejarah, kota tua.
Jadi saya punya niat, saya punya mau, saya punya keinginan mohon dengan pemerintah itu supaya diterbitkanlah apakah itu merupakan SK apapun bentuknya untuk menetapkan Kampung Arab Tanjung Selor Ulu ini merupakan kampung tua atau kota tua lah. Seperti itu. Kalau kita Jakarta kan di Jakarta Utara kan kampung ada kota tua, di mana-mana ada kota sejarahnya. Sementara Tanjung Selor sampai sekarang belum ada. Makanya saya minta dengan pemerintah. Saya mohon pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi supaya diakomodir lah keinginan kami ini untuk menetapkan Tanjung Selor ini merupakan jadi satu tonggak sejarah, dijadikan kota tua. Kemungkinan nanti ke depannya bisa berkembang jadi kota wisata. Nah, bagaimana wawancara kita tadi dengan Bapak Umar yang merupakan Ketua RT di Kampung Arab dan merupakan warga juga di Kampung Arab yang sudah lama berkediaman di Kampung Arab. Dari Bapak Umar juga kita belajar bahwa Kampung Arab juga merupakan tonggak sejarah. Mungkin sekian dari wawancara kita hari ini dan pesan saya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.